Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kailani Saputri Deva dengan NIM 23050110007. Di sini pengen ngejelasin sedikit mengenai hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat dalam memenuhi tugas mata kuliah kimia medisinal dengan dosen pengampu Dr. Anita Dwi Puspitasari MPD. Nah, di sini apa sih yang mau aku jelasin? Oke, kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu absorpsi obat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan absorpsi? Jadi, absorpsi itu merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah. Nah, ini merupakan tahap yang paling penting karena menentukan efektivitas terapi suatu obat. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari absorpsi obat ini? Yang pertama ada ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel suatu obat ini membuat obat itu lebih mudah untuk diserap. Yang kedua itu ada kelarutan, di mana obat yang lebih larut dalam lemak itu lebih mudah untuk menembus membran. Kemudian yang ketiga itu ada derajat terionisasi, di mana obat yang tidak terionkan atau netral itu lebih mudah untuk diserap. Kemudian, apa aja sih jenis obat berdasarkan sifat kimianya? Nah, berdasarkan sifat kimianya, jenis obat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama asam lemah dan yang kedua basa lemah. Untuk untuk asam lemah ini contohnya adalah aspirin dan ibuprofen, di mana kedua obat ini lebih banyak diserap di lambung karena berada dalam bentuk tak terion. Kemudian yang kedua itu ada basa lemah, contohnya seperti metoprolol dan kafein, di mana obat ini lebih banyak diserap di dalam usus karena berubah menjadi tak terion di dalam lingkungan basa. Nah, untuk mekanisme utama penyerapan itu terdapat difusi pasif, di mana obat ini berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi menuju konsentrasi yang rendah tanpa energi. Nah, obat yang larut dalam lemak ini lebih mudah untuk menembus membran sel. Kemudian, untuk apa aja sih senyawa yang tidak mudah diserap oleh tubuh? Yang pertama itu ada senyawa yang terionisasi sempurna, dan yang kedua adalah senyawa yang sangat sukar larut dalam air. Nah, yang kedua itu ada distribusi obat. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi obat itu? Jadi, distribusi obat itu merupakan penyebaran obat dari darah menuju sirkulasi tubuh. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi distribusi? Yang pertama itu ada kelarutan lemak, di mana obat yang bersifat lipofilik ini lebih mudah untuk menembus membran sel. Yang kedua itu ada koefisien partisi lemak atau air, di mana semakin tinggi koefisien partisi lemak atau air ini semakin mudah obat untuk masuk ke dalam jaringan. Yang ketiga itu ada sirkulasi darah, di mana organ dengan sirkulasi tinggi seperti hati, ginjal dan otak itu mendapatkan lebih banyak obat. Kemudian ada ikatan dengan protein. Nah, obat yang berikatan dengan protein albumin ini tidak aktif secara farmakologis. Dan yang terakhir ada transport aktif dan pinositosis yang membantu suatu senyawa untuk melewati membran. Nah, dalam proses distribusi obat, setelah obat itu masuk ke dalam tubuh, obat akan berinteraksi dengan berbagai biopolimer tubuh seperti protein, lemak, asam nukleat, mukopolisakarida, enzim biotransformasi, dan reseptor. Nah, interaksi ini itu sangat penting karena dapat mempengaruhi awal kerja obat atau onset, kemudian ada lama kerja obat atau durasi, dan besarnya efek biologis. Nah, untuk jenis interaksi obat dalam proses distribusi itu terbagi menjadi dua, yaitu interaksi tidak khas dan interaksi khas. Untuk interaksi tidak khas itu tidak spesifik terhadap target tertentu, kemudian bersifat reversible atau bisa kembali seperti semula. Kemudian ikatannya lemah seperti ikatan hidrogen, kemudian gaya van der Waals, kemudian gaya hidrofobik, dan ikatan ionik ringan. Nah, interaksi tidak khas ini tidak menghasilkan efek biologis secara langsung. Contohnya,
Obat yang sementara menempel di protein plasma, seperti albumin, itu tidak menghasilkan efek sampai dilepas. Nah, yang kedua itu adalah interaksi khas, di mana interaksi spesifik terhadap enzim atau reseptor itu juga menimbulkan respon biologis nyata. Kemudian, interaksi khas ini juga menentukan mekanisme aksi obat. Contohnya, obat dengan reseptor. Misalnya, adrenalin itu berikatan dengan reseptor adrenergik untuk meningkatkan detak jantung. Dan yang kedua ada contoh itu obat dengan enzim. Misalnya aspirin, itu menghambat enzim siklooksigenase untuk mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Apa aja sih jenis ikatan dengan obat itu? Nah, ada 4. Yang pertama ada ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan hidrofob, dan van der Waals. Apa sih dampaknya? Nah, obat yang terikat dengan protein itu tidak aktif atau tidak bisa berinteraksi dengan reseptor. Kemudian hanya fraksi bebas atau yang tidak terikat dari obat yang dapat memberikan efek farmakologis. Dan yang ketiga itu interaksi ini juga memperlambat proses ekskresi obat. Nah, yang ketiga ada ekskresi obat. Jadi, ekskresi obat adalah suatu proses pengeluaran obat dari tubuh melalui hati, empedu, dan ginjal. Nah, untuk ekskresi melalui paru ini untuk obat inhalasi seperti ether dan halotan. Nah, untuk obat ekskresi melalui paru ini tergantung pada koefisien partisi udara atau darah. Kalau misalnya koefisien partisi darahnya itu kecil, itu ekskresinya berlangsung cepat. Kalau misalnya koefisien partisi darah atau udaranya itu besar, ekskresinya itu jauh lebih lambat. Kemudian untuk ekskresi melalui ginjal itu ada 3. Yang pertama filtrasi glomerulus, di mana obat dengan berat molekul lebih dari 5.000 dan bersifat hidrofil itu bisa difiltrasi. Kemudian untuk obat yang kedua itu reabsorpsi pasif. Ini dipengaruhi oleh pH urin, di mana obat dalam keadaan asam lemah itu lebih mudah untuk diekskresikan pada saat pH urin basah. Kemudian obat dalam basa lemah itu lebih mudah untuk diekskresikan saat pH urin asam. Yang ketiga itu ada sekresi aktif. Nah, dalam sekresi aktif ini obat itu berpindah secara aktif dari darah ke urin, misalnya seperti penisilin dan dopamin. Dan yang terakhir itu ekskresi melalui empedu, di mana obat dengan berat molekul lebih dari 150 atau yang terkonjugasi misalnya dengan asam glukuronat itu dapat dikeluarkan melalui empedu dan tinja. Nah, sekian dari penjelasan aku. Semoga teman-teman bisa paham dan ada gambaran sedikit mengenai materi yang aku sampaikan tadi mengenai hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Terima kasih teman-teman.